dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada seberapanya. Kita diberikan mata oleh Allah satu, mata kita dua ya, dua, sepasang. Pernahkah ingat mata kita ini adalah satu jendela dunia? Ketika satu aja Allah ambil nikmat itu, masih ada satu ya, tapi gak penak. Pernah merasakan sakit mata? Ya. Betapa nikmatnya kita punya mata, bisa melihat satu keindahan, ya, tidak merasakan apa-apa, tidak merasa sakit, tidak merasa gatal, tidak merasa buruk. Tetapi sekarang sudah mulai buruk. Alamnya nggak masalah, yang penting iso maca Quran. Ya. Kalau sekarang nggak terang, bisa disambung dengan kacamata. Disambung dengan kacamata, sik gak terang, operasi katarak gitu. Ya, sekarang sudah Allah berikan ilmu, sehingga dengan mata yang sekecil ini loh, bisa mencetak dokter, bisa adanya dokter spesialis mata. Lurut dok spesialisnya, liane karu. Sehingga kadang-kadang kalau sudah spesialistis itu kadang-kadang orang itu hanya fokus padahal kalau kita lihat manusia itu adalah manusia yang holistik, manusia yang penuh dengan segalanya yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Operasi mata, pernah operasi mata? Ya, Masya Allah. Ya, Bu Santo barusan ya. Betapa nikmatnya setelah diambil lensa yang sudah buruk, terus ditanam dengan lensa yang masih bening, kembalilah penglihatan kita menjadi lebih sempurna, terang benderang. Bayang loh, awalnya ini loh, gak ketok blas burung, tapi begitu itu kita ambil. Cuman Bapak Ibu, mata itu kalau hanya lensanya masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah retinanya yang di belakang, yang sarafnya, di mana dia harus menangkap cahaya, itu yang rusak, itu sudah, walaupun ketok melek, tapi itu sudah tidak kelihatan. Subhanallah. Maka dari itu kita minta kepada Allah agar senantiasa kita diberikan satu kesehatan. Maka dari itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah nikmat Allah yang seharusnya kita untuk mensyukuri. Mari kita saling mengingatkan di antara kita. Dengan acara seperti ini, dengan kajian-kajian seperti ini kan salah satu wujud untuk saling mengingatkan kepada kita agar kita itu sadar akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pada akhirnya kalau hanya sehat jasmani seperti itu, ya sudah enak, memang ya enak. Tapi ingat, nanti kita juga akan kembali. Mata yang sudah diperbaiki, sudah kembali ke normal, dia juga akan terpejam selama-lamanya juga. Telinga yang sudah kita miliki, mendengarkan segala sesuatu yang merdu, yang enak, juga kita akan tinggalkan itu semua. Dan lain sebagainya. Jantung, paru, subhanallah. Itu ada Allah sudah memberikan betapa nikmatnya yang sudah begitu canggihnya, yang sampai saat ini kita miliki semua
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang sudah ada yang sakit kaki? Ya, ya sudah, asam urat. Ya, itu biasa. Itu kalau kita lihat kehidupan kita dari awal, dari kita lahir, bayi kok bisa merangkak, bisa berjalan, berantanan, lari, kemudian dewasa, tua, akhirnya ya sudah kembali lagi dari tanah kita kembali ke. Nah, pada saat kembalinya itulah kita memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul. Ini kalau kita baca ada 3 hal yang perlu doa yang seharusnya kita untuk kolaborasikan. Kalau ini pada akhirnya, yang kedua kita perlu memohon kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Jadi kita juga memohon kepada Allah taubatan rezeki, taubatan nasuha. Kita bisa bertaubat, itu rezeki loh. Tidak sedikit orang yang sudah tahu ini nggak tobat. Tomat. Iya. Sudah tomat, habis itu tobat, kumat. Tomat katanya Pak. Subhanallah. Yang dinamakan dengan taubatan nasuha itu, rezeki taubatan nasuha, memang betul-betul kita bertaubat dan tidak mengulangi apa yang sudah kesalahan-kesalahan kita tidak diulangi kembali. Itu juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan itu harus kita mohon. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa agar supaya kita bisa diberikan seperti itu. Orang lain tidak bisa. Dokter tidak bisa. Dokter itu hanya tahu mata sedikit, telinga sedikit, hidung sedikit, jantung sedikit semua itu. Yang maha besar itu adalah Allah. Yang punya segala-galanya itu adalah Allah. Nah, inilah sebetulnya kemerdekaan kita itu sebetulnya di situ. Kalau kita masih dikekang oleh sesuatu yang masih memikirkan sesuatu yang tidak ada artinya hanya memikirkan dunia saja, hanya memikirkan sehat jasmani saja, pokoknya sehat, berupaya ya apa. Tapi ingat bahwa memang Allah menurunkan penyakit itu sekaligus obatnya dengan apapun cara. Hanya 2 yang tidak diturunkan obatnya. Perso? Tua dan mati. Itu udah ada obatnya itu. Pengen ibu-ibu biasanya ya, pengen tampak glowing, anti ketuaan, anti aging, dan paling sing anti aging ra ini tok. Sing glowing lek delon tangane. Kerok. Subhanallah. Mari kita senantiasa untuk menikmati yang sudah Allah berikan dan mensyukuri. Insya Allah dengan syukur itu adalah inner beauty, menjadikan inner beauty kepada kita, kecantikan dari dalam, ketampanan juga dari dalam. Nggak usah kemana-mana sudah. Dirinya sendiri Allah sudah memberikan. Nah, hanya ini yang paling penting. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Sebelum mati. Kalau sudah mati ya nggak iso tobat. Ada setelah.
Maka dari itu inilah sebetulnya hal-hal yang doa-doa kita yang harus kita ambil kepada diri kita. Sebelumnya ada lagi doa yang harusnya kita juga memohon kepada Allah. Kalau ini taubatan nasuha qablal maut, kita diberikan rezeki. Ini termasuk rezeki. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita bisa bertaubat dan tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, inilah godaan yang seharusnya, yang senantiasa syaitan itu menggoda kepada kita. Maka dari itu kita harus memohon lagi kepada Allah. Jadi ujungnya itu husnul khotimah, dalam perantara di antara itu kita bisa bertaubatan nasuha, tapi sebelum taubatan nasuha kita memohon kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ya Allah, wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku itu pada agama Islam, agama. Nah ini biasanya setan ini ada di antara di sini. Nah, sekarang ini ya berdetatnya jadi sini. Hati itu kadang-kadang kalau lagi seperti ini pas bagus. Tapi kalau sudah pulang nanti turun lagi iman kita. Inilah yang membolak-balikkan. Padahal kita harus memohon kepada sekaligus cara membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah agar supaya kita tetap ditetapkan. Jika kalau ini tetap pada agama Allah, tetap pada Islam dan segala-segalanya. Kemudian kita mendapatkan rezeki. Kalau melakukan dosa kemudian kita minta ampun atau bertaubat yang memang betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat, insya Allah nanti finishnya itu husnul khotimah. Ini rohani yang harus senantiasa kita saling mengingatkan, karena manusia itu godaan setan itu selalu dan selalu. Di sini digoda, nanti mau taubat juga digoda, bahkan mau meninggal pun masih digoda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum